Halo guys, balik lagi ke channel Diary Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Jepang tahun 2019 yang berjudul 12 Suicidal Teens. Nah, film ini berkisah tentang 12 remaja yang saling bertemu untuk mengakhiri hidup bersama. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seseorang yang sedang diseret. Aksi tersebut dilakukan di rumah sakit terbengkalai, dan ternyata ada seseorang yang diam-diam menyaksikan itu. Nah, sebelumnya yang datang ke rumah sakit terbengkalai itu adalah seorang pria. Pria itu adalah seorang penyelenggara acara yang mana ia telah membuat acara di website untuk orang-orang yang ingin mengakhiri hidup. Sekarang sudah ada 12 remaja yang akan ikut menjadi peserta di acara tersebut, dan salah satu pesertanya adalah si penyelenggara sendiri. Si penyelenggara lalu menjelaskan aturan bahwa setiap peserta yang datang harus masuk melalui pintu belakang rumah sakit. Tapi saat baru ingin masuk, si penyelenggara terdiam sejenak ketika melihat bekas puntung rokok. Si penyelenggara kemudian lanjut masuk melalui pintu belakang, dan ia sudah memberitahu setiap peserta apabila ingin masuk hanya bisa melalui pintu itu. Si penyelenggara lalu menyalakan panel listrik, namun ternyata panel listrik sudah menyala. Si penyelenggara sempat bingung, tapi ia lanjut menuju meja resepsionis untuk mengambil papan nomor di brankas. Si penyelenggara sudah memberikan kode brankas ke setiap peserta, karena setiap peserta juga harus mengambil papan nomor sesuai urutan kedatangan. Dan karena si penyelenggara datang pertama, jadinya ia langsung mengambil papan nomor 1. Si penyelenggara lalu membuka aula tempat diadakannya acara, karena 1 jam lagi, tepatnya di jam 12 siang, acara mengakhiri hidup massal akan berlangsung. Tak lama, peserta kedua datang. Ia ke meja resepsionis dan terdiam saat melihat topi serta masker tergeletak di meja resepsionis. Peserta kedua kemudian membaca majalah selebriti, dan tak lama dari itu, peserta ketiga dan keempat juga datang. Peserta ketiga yang mengenakan cosplay langsung ke toilet, dan ia tampak sedih melihat foto idolanya. Ia pun mencoba menyembunyikan sedihnya, tapi ia tiba-tiba malah terfokus dengan satu sepatu yang berada di toilet. Peserta keempat juga terlihat berusaha menyembunyikan diri dari peserta lainnya, hingga saat ia masuk ke sebuah ruangan, topi dan masker di meja resepsionis yang sebelumnya dilihat peserta kedua tiba-tiba diambil seseorang. Peserta kedua juga masih fokus membaca majalah selebriti, hingga suara benda jatuh tiba-tiba terdengar. Peserta keempat juga mendengar suara tersebut, hingga ketika membuka pintu, peserta keempat melihat sosok berpakaian hitam berlari. Di sisi lain, peserta kelima yang juga sudah tiba, tanpa fokus melihat pintu utama rumah sakit yang tiba-tiba terbuka. Ia mengambil alat pel yang tergeletak untuk menggeser tirai, hingga barulah diketahui jika saklar pintu otomatis itu berada di atas. Tapi suara mesin minuman tiba-tiba terdengar, hingga peserta kelima jadi mendekat ke sumber suara. Sementara peserta kedua kini masuk ke aula tempat acara mengakhiri hidup massal akan diadakan. Di sana rupanya sudah disiapkan banyak ranjang, dan di salah satu ranjang tersebut ternyata sudah ada seorang pria yang terbaring. Di luar, seorang peserta wanita yang rambutnya dikuncir ingin masuk, namun bingung harus masuk lewat mana. Peserta wanita berambut panjang yang tiba-tiba muncul pun menanyakan siapa wanita yang dikuncir, hingga saat si wanita yang dikuncir mengaku sebagai peserta, si wanita berambut panjang langsung menunjukkan pintu masuknya. Nah, di lantai 6 rupanya juga ada peserta pria berbaju putih yang sedang memungut sesuatu. Entah datangnya kapan, hingga kemudian peserta preman yang juga muncul jadi langsung menanyakan aula tempat acara dilaksanakan. Si pria berbaju putih memberitahu aulanya ada di bawah, tapi mereka tidak bisa turun karena liftnya mati. Di rooftop juga rupanya ada satu peserta pria lagi, sedangkan wanita yang dikuncir dan berambut panjang kini mengambil papan nomor. Pria berbaju putih dan si preman lalu menaiki tangga untuk mengecek lift, dan saat tiba, si preman kesal karena ternyata ada yang mengganjal lift dengan pintu. Si preman pun jadi langsung menuduh pria yang baru kembali dari rooftop yang melakukan itu, tapi pria dari rooftop yang bicaranya gagap mengakui itu bukan ulahnya. Pria gagap mengaku dirinya peserta acara, jadi sambil menunggu acara dimulai, peserta gagap memilih mencari udara segar di rooftop.
Pria berbaju putih juga mengakui rooftop rumah sakit itu memang bagus, dan ia mengatakan itu sambil mengelap keringatnya. Si preman pun langsung mengajak mereka turun untuk mengambil papan nomor. Peserta kedua yang berada di aula juga kini mendekat ke pria yang terbaring dan menemukan banyak bungkusan obat. Peserta wanita berambut pirang lalu datang, dan saat ingin masuk, ia sempat melihat topi dan masker. Wanita pirang pun menghiraukan itu dan lanjut masuk. Sampai saat membuka perangkas, papan nomor hanya tersisa nomor 11 dan 12. Wanita pirang pun langsung mengambil papan nomor 11. Hingga tak lama, peserta terakhir wanita yang mengenakan kemeja juga datang dan langsung mengambil papan nomor 12. Semua peserta yang sudah hadir akhirnya langsung berkumpul di aula, tapi mereka bingung dan bertanya satu sama lain soal pria yang terbaring. Ada yang menduga pria yang terbaring itu penyelenggara acara, dan ada yang menduga pria yang terbaring itu peserta yang datang pertama. Pria yang terbaring itu ternyata sudah mati, dan sekarang para peserta jadi berdiskusi untuk memulai acara mengakhiri hidup massal karena sepertinya pria yang terbaring itu sudah memutuskan untuk mati duluan. Wanita berambut panjang pun menyarankan agar acara secepatnya dilaksanakan, tapi si penyelenggara atau peserta pertama ternyata datang. Peserta pertama langsung minta maaf karena terlambat datang, dan ia juga sekalian memperkenalkan diri bahwa ia bernama Satoshi. Satoshi mengaku dirinya sebagai pembuat acara yang mengundang mereka dari website, dan Satoshi juga mengaku telah menyiapkan semuanya sendirian. Nah, sebelum lanjut, biar kalian gak pusing, mending kita kenalin nama ke-12 pesertanya sesuai nomor urutan kedatangannya. Peserta nomor 1 adalah Satoshi, peserta nomor 2 adalah Kenichi, peserta nomor 3 adalah Mitsu, peserta nomor 4 adalah Ryoko, peserta nomor 5 adalah Shinji, peserta nomor 6 adalah Meiko, peserta nomor 7 adalah Anri, peserta nomor 8 adalah Takahiro, peserta nomor 9 adalah Nobuo, peserta nomor 10 adalah Seigo, peserta nomor 11 adalah Mai, dan peserta nomor 12 atau peserta terakhir adalah Yuki. Satoshi pun berterima kasih kepada peserta yang sudah hadir, dan Satoshi menyadari para peserta pasti kesulitan dalam membuat keputusan untuk datang ke tempat tersebut. Apalagi keputusannya berkaitan dengan nyawa, jadi untuk menghargai para peserta, Satoshi juga akan ikut menjadi peserta. Satoshi memastikan akan ikut mengakhiri hidup bersama ke-12 peserta, tapi Shinji bingung jika mereka hanya 12 orang, berarti pria yang mati di ranjang itu nomor berapa? Anri dan Kenichi ingin tahu siapa pria yang mati di ranjang itu, tapi Satoshi juga ternyata tidak tahu kenapa pria itu bisa ada di sana. Anri jadi ingin tahu apa rencana Satoshi setelah melihat pria yang mati itu, dan Satoshi jadi menjelaskan bahwa mereka harus tetap mengakhiri hidup bersama sesuai rencana mereka. Mereka harus berdiskusi lebih dulu sampai sepakat akan melakukannya. Tapi jika ada yang menentang, Satoshi memperbolehkan setiap peserta untuk mengundurkan diri dari acara. Mitsu pun berharap para peserta agar tetap setuju melanjutkan acara mengakhiri hidup bersama. Tapi Anri dan Satoshi minta peserta yang menentang untuk angkat tangan. Kenichi yang rupanya menentang langsung angkat tangan karena ia merasa acara mengakhiri hidup bersama itu tidak berjalan sesuai rencana. Sebelumnya di website telah dipastikan pesertanya hanya mereka 12 orang, tapi kenapa sekarang tiba-tiba ada pria asing yang mati di tempat itu? Para peserta jadi menduga pria yang mati itu bisa ada di sana karena mungkin ia sudah mengetahui acara mereka dari website. Tapi Seigo merasa ada seseorang yang membocorkan informasi pertemuan mereka ke pria yang mati itu. Shinji lalu melihat kursi roda di samping ranjang pria yang mati. Tapi saat mempertanyakan soal kursi roda itu ke Satoshi, Satoshi mengaku baru melihatnya. Kenichi pun jadi tidak mau mengakhiri hidup bersama dengan pria asing yang mati itu. Tapi Anri menegaskan bahwa mereka juga orang asing yang tidak mengenal satu sama lain. Meiko pun minta Kenichi cepat pergi jika memang ingin mundur. Tapi karena hanya sendirian, Kenichi tidak mau. Shinji jadi mengajak para peserta untuk mencari tahu penyebab kematian pria asing itu lebih dulu. Dan agar lebih mudah, pria asing yang mati itu kita sebut saja dengan nomor 0. Shinji menemukan banyak bungkus obat tidur di samping ranjang nomor 0. Tapi Shinji yakin nomor 0 mati bukan karena obat tidur itu,
Takahiro yang bicaranya gagap pun membenarkan dugaan Shinji, karena jika nomor 0 mati karena obat tidur, nomor 0 pasti akan memuntahkan obatnya lebih dulu. Shinji menduga nomor 0 mati dibunuh, dan si pembunuh sengaja membawa nomor 0 ke aula lalu menyamarkan kematiannya seolah disebabkan karena obat. Shinji pun menggaruk bibir sambil memastikan sekali lagi bahwa nomor 0 dibunuh. Satoshi sebenarnya tidak masalah jika mereka mati bersama dengan nomor 0, karena jika polisi menyelidiki, polisi akan menemukan catatan bundir yang mereka tinggalkan di rumah mereka. Polisi pasti akan menyimpulkan kematian mereka dikarenakan pilihan mereka sendiri, tapi untuk kematian nomor 0 bisa saja dianggap pembunuhan karena polisi tidak menemukan catatan bundirnya. Shinji juga rupanya berpikir seperti itu, dan ia juga merasa mereka semua bisa saja ditetapkan sebagai pelakunya. Seigo yang kesal mendengar itu jadi minta para peserta mengaku, karena ia yakin yang membunuh dan membawa nomor 0 ke aula sudah pasti salah satu dari mereka. Seigo tidak akan mau melanjutkan acara selama masih belum ada yang mengaku, hingga Anri jadi mempertanyakan alasan kenapa Seigo tiba-tiba menentang. Seigo mengaku sebenarnya ia tidak ingin mengakhiri hidup, karena jika ia melakukan itu, ibunya tidak akan mendapatkan uang asuransi. Dulu si ibu membelikan Seigo asuransi, tapi Seigo tahu yang membelikan asuransi itu sebenarnya adalah pacar ibunya. Seigo pun kecewa dengan ibunya, karena Seigo sadar pacar si ibu nantinya pasti akan membunuh Seigo demi mendapatkan uang asuransi itu. Itulah yang menjadi alasan Seigo ingin mengakhiri hidup. Tapi setelah mendengar kabar pacar si ibu akan membunuh si ibu duluan, Seigo jadi merasa bimbang untuk mengakhiri hidup. Satoshi pun akhirnya menerima keputusan Seigo yang menentang acara, hingga Seigo jadi izin merokok untuk menenangkan diri. Satoshi jadi langsung mengantar Seigo ke ruangan merokok, dan di sana Satoshi kembali melihat bekas puntung rokok seperti yang sebelumnya ia lihat di luar rumah sakit. Satoshi pun merasa itu puntung rokoknya Seigo, tapi Seigo yang kesal menegaskan bahwa puntung rokok itu bukan puntung rokoknya. Rokok yang Satoshi maksud itu rasa mentol, sementara rokoknya Seigo hanya rokok biasa. Kembali ke aula, Shinji menduga bahwa nomor 0 sepertinya memang pengguna kursi roda. Kursi roda itu juga sepertinya bukan milik rumah sakit, tapi yang membuat Shinji bingung, kenapa nomor 0 tidak mengenakan sepatu. Nobuo merasa sepatu tidak penting bagi orang yang tidak bisa berjalan, tapi Shinji merasa memakai sepatu tetap penting, sebab jika tidak memakainya, nomor 0 pasti akan dicampakkan masyarakat. Andre jadi merasa Shinji terlalu sok tahu, hingga Shinji yang mendengar itu jadi langsung melepas topi dan rambut palsunya. Para peserta yang baru tahu Shinji botak pun terdiam tidak menyangka, hingga Shinji akhirnya menjelaskan bahwa ia menderita kanker. Rambutnya habis akibat efek samping kemoterapi, makanya sekarang Shinji menutupi kepalanya karena jika tidak, masyarakat pasti akan mencampakkannya. Itulah mengapa nomor 0 juga harus memakai sepatu, hingga Mitsu tiba-tiba ingat bahwa ia sebelumnya melihat satu sepatu pria di toilet. Mei juga mengaku sempat melihat topi dan masker di luar rumah sakit, dan Kenichi juga melihatnya di meja resepsionis. Topi dan masker yang mereka lihat sama persis seperti yang Ryoko kenakan, tapi Ryoko menegaskan dirinya tidak pernah meninggalkan topi dan maskernya. Takahiro pun kembali membahas soal kursi roda, karena ia bingung bagaimana kursi roda itu bisa ada di sana. Kursi roda itu tidak mungkin dibawa masuk melalui lift, karena sebelumnya Takahiro, Nobuo, dan Seigo melihat lift mati di lantai 6 karena diganjal kursi. Shinji juga yakin kursi roda itu tidak bisa masuk melalui meja resepsionis, karena jalannya terlalu sempit. Kursi roda itu tampaknya hanya bisa masuk melewati pintu utama rumah sakit, dan tadi ketika baru tiba, Shinji sempat melihat pintu utama dalam keadaan sudah terbuka. Satoshi pun merasa janggal, karena kemarin padahal ia sudah menekan saklar untuk menutup pintu utama. Shinji menduga ada yang menekan saklar menggunakan alat pel untuk membuka pintunya, karena sebelumnya Shinji melihat ada alat pel yang tergeletak di depan pintu. Andri yang muak jadi minta para peserta berhenti mendiskusikan kematian nomor 0, tapi Seigo tetap ingin menemukan pembunuhnya agar si pembunuh bertanggung jawab. Shinji pun jadi menyarankan agar mereka keluar, karena jika tidak, merekalah yang akan dijadikan tersangka pembunuhan nomor 0.
Andri jelas tidak terima, karena jika mereka keluar, acara mengakhiri hidup massal akan diketahui orang-orang dan bisa gagal. Satoshi pun setuju dengan pendapat Andri, dan ia menyarankan sebelum keluar, mereka sebaiknya membagi kelompok agar tidak terlalu mencolok. Kelompok pertama ada Andri, Meiko, serta Takahiro, dan mereka yang menuju lift tiba-tiba menemukan pasangan sepatu yang sebelumnya dilihat Mitsu. Takahiro bingung kenapa sepatu itu tiba-tiba bisa ada di lift, padahal sebelumnya saat ia turun dari lift lantai 6, sepatu tersebut tidak ada. Tapi Andri dan Meiko tampak tidak peduli, sebab tujuan mereka sekarang hanya untuk memastikan soal pengakuan Takahiro yang bilang ada kursi yang mengganjal lift. Mereka hanya ingin melihat apa benar kursi tersebut ada, hingga saat tiba di lantai 6, mereka benar menemukan kursinya. Meiko yakin kursi tersebut berasal dari meja resepsionis, tapi Andri masih meragukannya. Kenichi, Mai, serta Seigo juga kini berada di luar rumah sakit, dan mereka menemukan topi dan masker yang sebelumnya sempat mereka lihat. Kenichi bingung siapa yang membuang topi dan masker itu, tapi Mai tiba-tiba bertanya, apa alasan Kenichi ingin mengakhiri hidup? Mai yakin pasti karena perundungan, karena melihat kelakuan Kenichi, Mai sudah bisa memastikan kalau Kenichi adalah orang yang gampang membuat orang lain kesal. Seigo pun minta Mai untuk menjaga ucapannya, tapi Kenichi membenarkan perkataan Mai bahwa ia memang korban perundungan. Kenichi mengaku dulu dirundung oleh semua guru serta murid, dan ketika mengadu ke orang tua untuk pindah sekolah, Kenichi malah dimarahi. Mai pun jadi mencoba menghibur Kenichi, dan Seigo juga jadi berniat menegur orang-orang yang pernah merundung Kenichi. Mai minta Seigo melakukannya sekarang, tapi Seigo merasa sudah terlambat karena mereka sekarang sudah berada di rumah sakit untuk mengakhiri hidup bersama. Kenichi pun berterima kasih karena Seigo sudah punya niat membelanya, tapi Seigo mengabaikan dan lebih memilih mengambil topi masker serta puntung rokok yang sebelumnya dilihat Satoshi. Di sisi lain, Shinji kini mencoba memperagakan bagaimana kursi roda itu bisa masuk ke aula. Lewat meja resepsionis rupanya tidak mungkin karena terlalu sempit, hingga Nobuo yang menyaksikan Shinji melakukan penyelidikan seperti polisi jadi memujinya. Shinji mengaku yang seorang polisi adalah orang tuanya, dan ia juga kebetulan dari dulu memang suka membuat asumsi seperti detektif. Itulah alasan Shinji sangat niat menyelidiki kematian nomor 0, dan Shinji kini menduga bahwa nomor 0 sepertinya memilih merangkak dari meja resepsionis setelah kursi rodanya tidak bisa masuk. Nomor 0 sepertinya merangkak ke pintu utama rumah sakit, dan Shinji jadi memperagakan saat nomor 0 berusaha menekan saklar pintu dengan alat pel dalam keadaan merangkak. Tapi rupanya tidak sampai, hingga Shinji jadi semakin yakin bahwa nomor 0 sepertinya datang bersama seseorang. Seseorang itulah yang membantu menekan saklar untuk membuka pintunya, hingga Nobuo langsung mengakui asumsi Shinji masuk akal. Di sisi lain, Mitsu yang di toilet kini menunjukkan satu sepatu yang sebelumnya ia lihat ke Ryoko. Mitsu yakin itu sepatu pria, tapi Ryoko malah terfokus pada rokok yang ada di wastafel. Mitsu yang panik pun mengakui itu rokok miliknya, dan sebelum mengakhiri hidup, Mitsu ingin merokok karena idolanya juga merokok sebelum mati. Meiko yang kini berada di rooftop juga mengajak turun, namun Takahiro mengaku ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak mengerti bagaimana cara menyampaikannya. Takahiro takut Andri tidak mengerti dengan cara bicaranya yang gagap, tapi Andri merasa cara bicara Takahiro sekarang lebih lancar daripada sebelumnya. Takahiro pun mengaku bisa sedikit lancar karena tadi pagi ia meminum obat, dan saat Andri bertanya obat apa, Takahiro menyebut jenis obat tidur. Meiko jadi ingin tahu apa penyakit Takahiro sampai harus meminum obat, hingga Takahiro memberitahu bahwa kata ibunya saat kecil, Takahiro ini orangnya sombong dan egois. Si ibu yang ingin menghilangkan sikap itu akhirnya jadi mulai memberikan Takahiro berbagai macam jenis obat, dan setelah meminumnya, otak Takahiro tiba-tiba jadi kacau balau. Andri yang kesal menegaskan hal itu disebabkan karena efek samping dari obatnya, dan Takahiro yang sudah putus asa juga merasa dirinya tidak akan bisa sembuh. Meiko jadi menanyakan tindakan ayahnya Takahiro terhadap penyakitnya, tapi Takahiro mengaku sudah tidak punya ayah. Meiko jadi sangat menyayangkan, karena andai Meiko punya ibu seperti ibunya Takahiro, sudah pasti langsung ditendang dari rumah oleh ayahnya. Meiko mengakui ayahnya sudah sering
menendang banyak wanita yang tidak berguna, hingga Andri yang mendengar itu jadi merasa ibunya Meiko juga tidak berguna. Meiko pun membenarkan serta mengakui bahwa 3 ibunya memang tidak berguna. Ayahnya Meiko telah mencampakkan mereka, dan Meiko mengaku mendukung kelakuan ayahnya. Di sisi lain, Seigo yang menaiki tangga terdiam ketika melihat Ryoko berada di ruangan merokok. Shinji juga kini datang ke rooftop, hingga Takahiro yang melihat Nobuo juga datang, jadi langsung menyembunyikan sepatu yang sebelumnya ia temukan di lift. Yuki pun menikmati pemandangan langit selagi di rooftop, dan yang lain juga mengikuti karena mereka sadar setelah ini mereka tidak akan bisa melihatnya lagi. Setelah itu Andri mengajak kembali ke aula, tapi tiba-tiba Takahiro langsung menuduh Nobuo sebagai pelaku yang membunuh nomor 0. Takahiro langsung menunjukkan sepatunya, hingga para peserta yang tidak menyangka jadi minta penjelasan Nobuo. Nobuo akhirnya mengakui bahwa ia memang pelakunya, tapi ia akan menjelaskan semuanya lebih dulu di aula. Para peserta pun jadi akan langsung ke aula, tapi mereka harus bersembunyi lebih dulu karena ada truk salah alamat datang ke rumah sakit. Nobuo memutuskan turun duluan, hingga saat berada di tangga, ingatan Nobuo mendorong seseorang dari tangga tiba-tiba terlintas. Ingatan itu membuat Nobuo tidak tenang, hingga seseorang tiba-tiba langsung mendorongnya dari belakang. Para peserta setelah itu kembali berkumpul di aula, tapi mereka kesal karena Nobuo tidak kunjung datang. Meiko merasa Nobuo sengaja tidak datang, tapi Andri membela Nobuo. Mai lalu bertanya bagaimana Takahiro bisa tahu Nobuo pelakunya, hingga Takahiro menjelaskan bahwa alasannya mencurigai Nobuo karena Nobuo aneh. Takahiro mengaku dirinya adalah orang yang pertama datang ke rooftop, tapi saat bertemu Nobuo tiba-tiba bilang rooftopnya sangat indah. Itu artinya Nobuo sudah datang ke rooftop duluan sebelum Takahiro. Jadi Takahiro menduga bahwa Nobuo lah yang mengganjal lift dengan kursi. Lift terhenti di lantai 6, dan Nobuo juga sebelumnya terlihat berkeringat seperti habis melakukan sesuatu. Shinji menduga Nobuo sengaja mengganjal lift agar tidak ada yang datang ke lantai 6, karena mungkin di lantai 6 ada nomor 0. Takahiro lalu menunjukkan sepatu yang sebelumnya ia temukan di lift, dan Seigo jadi yakin yang menaruh sepatu itu di lift adalah Nobuo, karena sebelumnya di lift, Nobuo menutupi tangannya dengan jaket. Takahiro yakin di balik jaket itu ada sepatu, dan saat ia dan Seigo lengah, Nobuo langsung menaruh sepatu tersebut di lift. Sepatu tersebut diyakini milik nomor 0, dan sekarang para peserta bisa menyimpulkan bahwa Nobuo lah yang membawa nomor 0 ke aula. Meiko pun minta acara mengakhiri hidup bersama secepatnya dilaksanakan, tapi Andri menyarankan agar mereka memberi waktu 30 menit untuk menunggu kedatangan Nobuo. Setelah itu mereka baru memulai acara, dan jika masih ada yang menentang, Andri mempersilahkan peserta untuk mengundurkan diri dari sekarang. Seigo kesal dengan Andri yang sok ngatur, tapi Andri mengaku hanya ingin secepatnya mati. Shinji lalu lanjut membahas tentang Nobuo yang menyembunyikan nomor 0, dan ia menduga Nobuo melakukan hal itu pasti sebelum mereka datang. Shinji juga mengungkit tentang topi serta masker yang sebelumnya Mai lihat di luar rumah sakit, dan Shinji bingung kenapa hanya Mai saja yang melihat topi dan masker itu. Aneh rasanya ketika tahu peserta lain tidak ada yang melihat, tapi Andri, Meiko, dan Yuki mengaku bahwa mereka memang tidak melihat. Mai justru merasa aneh dengan Satoshi, karena Satoshi yang mengaku datang paling pertama justru malah muncul paling terakhir. Satoshi pun mengaku memang datang paling pertama, tapi ia memutuskan mengecek sekitar rumah sakit lebih dulu sebelum masuk ke aula. Satoshi sempat menemukan saklar listrik dalam keadaan terbuka, jadi berarti ada orang lain yang datang sebelum Satoshi. Mitsu tanpa ragu, tapi Seigo justru yakin ada orang lain yang datang sebelum Satoshi, karena sebelumnya ia menemukan bekas puntung rokok yang dilihat Satoshi di luar rumah sakit. Mitsu yang panik jadi meyakinkan bahwa ia tidak pernah merokok di luar, hingga Seigo jadi yakin puntung rokok itu miliknya Ryoko. Seigo bisa yakin karena sebelumnya ia sempat melihat Ryoko berada di ruangan merokok, hingga Ryoko akhirnya mengaku bahwa puntung rokok di luar memang miliknya. Shinji jadi menyimpulkan Ryoko datang setelah Nobuo, tapi Ryoko meyakinkan bahwa ia tidak pernah berurusan dengan Nobuo dan nomor 0. Seigo merasa Ryoko berbohong, tapi Ryoko mengaku berbohong
hanya karena tidak ingin dilihat datang paling awal. Ryoko mengaku kehidupannya sehari-hari selalu diawasi. Jadi tadi ia datang dari jam 10, kemudian merokok di luar rumah sakit. Ryoko lalu masuk untuk kembali merokok di dalam. Dan setelah itu, Ryoko baru mengambil papan nomor 4 karena papan nomor 1-3-nya sudah diambil peserta lain. Ryoko kemudian ke depan, tapi karena melihat Kenichi sedang membaca majalah selebriti, Ryoko jadi langsung masuk ke toilet. Tak lama dari itu Ryoko mendengar suara benda jatuh, dan Kenichi juga mendengar suara tersebut. Suaranya cukup keras, hingga Shinji merasa suara tersebut sepertinya suara orang jatuh. Saat membuka pintu, Ryoko sempat melihat seseorang berpakaian hitam berlari, hingga Andri yang merasa dicurigai jelas langsung menyangkal. Ryoko juga tidak bisa memastikan, karena yang penting ia sudah jujur menjelaskan semuanya. Seigo yang masih mencurigai Ryoko jadi ingin tahu alasan Ryoko menutupi wajahnya, tapi Ryoko mengaku tampilan seperti inilah yang ia suka. Mitsu pun mewajarkan penampilan Ryoko karena Ryoko mungkin punya bekas luka bakar, tapi Ryoko mengaku siap jika memang dipinta untuk memperlihatkan wajahnya. Ryoko siap membuka topi serta masker, hingga Seigo jadi minta Ryoko untuk membukanya sekarang. Andri dan Mitsu jelas minta Ryoko untuk menghiraukan Seigo, tapi Ryoko langsung membuka topi dan maskernya sampai akhirnya terlihatlah pesona wajah cantiknya. Para peserta yang melihat tercengang tidak menyangka, karena ternyata Ryoko ini adalah sosok selebriti yang ada di majalah yang sebelumnya dilihat Kenichi. Para peserta jelas bertanya mengapa Ryoko mengikuti acara mengakhiri hidup, hingga Ryoko mengaku bahwa ia sudah lelah diperalat oleh orang-orang dewasa. Selama menjadi selebriti, Ryoko hanya dimanfaatkan sebagai mesin pencari uang. Jadi Ryoko yang lelah akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Mitsu yang mendengar itu jelas sedih, dan ia sangat menentang keputusan Ryoko, karena jika selebriti seperti Ryoko mengakhiri hidup, sudah pasti nanti akan ada banyak orang yang mengikutinya. Salah satu contohnya adalah Mitsu, karena alasan Mitsu mengakhiri hidup yaitu karena mengikuti jejak idolanya yang sudah mati. Mitsu jadi sangat memohon ke Ryoko agar sebaiknya pulang dan terus hidup, namun Ryoko sudah tetap pada keputusannya. 30 menit pun berlalu, dan Meiko jadi minta Satoshi untuk segera melaksanakan acara. Ryoko juga sudah tidak sabar untuk mengakhiri hidup, tapi Mitsu memilih tidak melanjutkan acara selama masih ada Ryoko. Ryoko yang tidak peduli tetap ingin melanjutkan acara, dan Meiko yang sangat menggebu-gebu untuk memulai acara juga membuat Andri merasa aneh. Para peserta pun akhirnya mulai mempersiapkan keperluan untuk melaksanakan acara mengakhiri hidup, tapi saat Kenichi minta Yuki membawakan keperluannya, Yuki malah menjatuhkannya. Yuki mengaku tangannya sakit, hingga Kenichi yang merasa bersalah jadi minta maaf. Andri juga kini berterima kasih ke Ryoko yang sudah berpartisipasi ke dalam acara, karena berkat Ryoko, pikiran masyarakat pasti akan terbuka bahwa mengakhiri hidup adalah pilihan terbaik. Ryoko mengaku memilih mati karena hanya ingin memberi tamparan untuk orang-orang dewasa yang telah memanfaatkannya, tapi Andri tetap yakin keputusan Ryoko akan tetap menjadi contoh untuk masyarakat kelak. Di sisi lain, Shinji yang membawa keperluan untuk acara kini kelelahan akibat penyakitnya. Mei juga mengaku merasakan lelah seperti Shinji, tapi ia mengibaratkan lelahnya seperti sedang dipaksa oleh gadun. Seigo juga kini tidak habis pikir dengan Meiko, karena Meiko rela mengakhiri hidup dengan senang hati hanya untuk membantu perusahaan ayahnya yang bangkrut dengan uang asuransi. Meiko bahkan merasa dirinya lebih berguna dari Seigo, karena Seigo tidak bisa memberi apa-apa ke ibunya setelah mengakhiri hidup. Meiko juga mengaku memilih mati demi kebahagiaan sendiri, karena jika ia mati, ayahnya pasti akan terus mengenangnya sampai kapanpun. Hubungan ayah dan ibunya juga pasti akan berubah harmonis berkat kematian Meiko, hingga Seigo yang makin tidak habis pikir dengan jalan pikiran Meiko memilih pergi. Meiko menyarankan Seigo agar turun naik lift, tapi Seigo memilih lewat tangga sekalian mencari Nobuo. Meiko yang panik jadi minta Seigo untuk tidak bertindak seenaknya, tapi Seigo minta Meiko agar lebih baik sadar diri, karena jika Meiko mati, Meiko belum tentu akan dikenang selamanya. Meiko yang tidak terima jadi membalikan perkataan itu ke Seigo, hingga Seigo yang kesal langsung membanting tangga. Seigo kemudian mengambil tangganya, sampai akhirnya ia menemukan jejak darah.
Para peserta yang diberitahu itu jadi yakin Nobuo masih hidup karena Seigo melihat jejak darahnya sampai ke toilet. Meiko yakin Nobuo berusaha dibunuh oleh komplotannya karena mungkin komplotannya tidak senang saat mendengar Nobuo ingin mengakui perbuatannya. Andri yang mendengar itu pun tersenyum, membuat Meiko jadi menegaskan bahwa ia hanya sekedar memberi asumsi yang masuk akal. Shinji juga merasa Nobuo bisa jadi punya komplotan, dan pada saat Nobuo membawa mayat nomor 0 ke aula, komplotannya pasti membantu mengawasi dari rooftop. Singkatnya, setelah semuanya siap, Satoshi berterima kasih ke para peserta. Acara mengakhiri hidup bersama pun siap dilaksanakan. Tapi sebelum itu Shinji penasaran bagaimana Satoshi bisa mempersiapkan semuanya sendirian. Satoshi pun mengaku semua itu mudah baginya karena rumah sakit terbengkalai itu dulunya adalah milik ayahnya. Rumah sakit itu sudah tidak beroperasi setelah si ayah meninggal, dan saat Mai menanyakan penyebab kematian si ayah, Satoshi memberitahu bahwa ayahnya mengakhiri hidup. Ayahnya Satoshi depresi karena dulu kakaknya Satoshi tidak mau menjadi dokter. Si kakak memilih mengakhiri hidup bersama si ibu, namun upaya tersebut digagalkan oleh kerabatnya Satoshi. Sejak saat itu si kakak dan si ibu memilih tinggal jauh dari si ayah, hingga si ayah yang makin terpukul akhirnya memutuskan mengakhiri hidup. Hidup Satoshi pun hancur, dan akhirnya yang ada di dalam benak Satoshi hanya kematian. Jadi karena alasan itulah, Satoshi akhirnya membuat acara mengakhiri hidup seperti sekarang. Yuki yang awalnya diam pun tiba-tiba tunjuk tangan, karena ia sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yuki mulai mengambil pemantik dan siap menyalakan arang briket, namun para peserta hanya diam. Yuki akhirnya mengaku sudah sangat menderita akibat kecelakaan, jadi sekarang ia ingin secepatnya mati agar penderitaannya berakhir. Meiko juga sudah tidak bisa sabar, jadi daripada mendengar para peserta terus bicara, Meiko jadi ingin menutup pintu dan menambal ventilasinya. Andri jelas mencegah, hingga Meiko yang kesal jadi makin merasa aneh dengan sikapnya Andri. Saat pertama datang, Andri tiba-tiba muncul di belakang Meiko seolah sedang mengawasi, dan saat masuk, Andri juga terlihat santai seolah sudah lama berada di rumah sakit tersebut. Sikap Andri yang mencurigakan itu akhirnya membuat Meiko jadi menuduhnya sebagai orang yang mendorong Nobuo dari tangga, hingga Andri yang mendengar itu jelas minta Meiko tidak asal bicara. Andri yang tidak mau berdebat akhirnya mempersilahkan Meiko untuk menutup pintunya, namun saat baru mau menutup, Meiko tiba-tiba mematung. Para peserta yang kebingungan tentu bertanya, tapi Meiko yang panik tidak menjawab dan langsung mengunci pintu. Suara Nobuo pun terdengar, hingga Seigo jadi langsung mendorong Meiko dan membukakan pintu. Nobuo lalu masuk dan langsung menegur Meiko, karena andai tadi Meiko langsung mempersilakannya masuk, mungkin Meiko masih bisa terus menipu para peserta. Nobuo pun berterima kasih ke Meiko karena sudah mendorongnya dari tangga, hingga para peserta yang mendengar itu jelas sangat tidak menyangka. Andri pun menyudutkan Meiko yang hanya bisa tertunduk, tapi Nobuo minta Meiko untuk tidak perlu merasa bersalah. Nobuo menganggap kejadian yang menimpanya adalah sebuah karma, karena Nobuo sudah pernah membunuh. Nobuo mengaku bukan membunuh nomor 0, tapi yang Nobuo bunuh dulu adalah teman sekolahnya. Temannya itu dulu sering merundung Nobuo, hingga Nobuo yang kehilangan sabar akhirnya jadi mendorong si teman dari tangga. Si teman pun akhirnya mati, namun setelah itu Nobuo malah terus dihantui rasa bersalah. Nobuo sebenarnya ingin menebus kesalahannya, tapi di satu sisi, Nobuo tidak berani menyerahkan diri ke polisi. Nobuo akhirnya lebih memilih mengakhiri hidup bersama para peserta untuk menebus kesalahannya, tapi setelah didorong oleh Meiko dari tangga, Nobuo jadi berubah pikiran. Nobuo sudah menerima karma atas perbuatannya dulu, tapi bedanya Nobuo tidak mati karena memang belum ajalnya. Nobuo jadi berterima kasih ke Meiko, karena berkat Meiko, Nobuo jadi bisa merasakan rasanya jatuh dari tangga seperti yang dialami si teman. Sekarang Nobuo memutuskan tidak akan mengakhiri hidup, karena setelah ini Nobuo memilih untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi Nobuo tidak mau buru-buru pergi, karena ada hal yang harus ia ceritakan lebih dulu kepada para peserta. Nobuo yang yakin Shinji mengetahui semuanya akhirnya jadi minta Shinji yang cerita, hingga Shinji yang mendengar itu jadi menyadari alasan Nobuo tidak mau cerita karena Nobuo merasa tidak enak dengan Andri.
Makanya Nobuo memilih Shinji untuk bercerita karena Shinji sadar bahwa Andri adalah komplotannya Nobuo. Nah, jadi sebenarnya peserta yang rupanya datang paling pertama adalah Andri dan Nobuo. Mereka sudah berada di rooftop dari awal untuk melihat kedatangan para peserta. Tapi yang setelah itu datang ternyata nomor 0 yang didorong kursi roda oleh seseorang berpakaian hitam. Andri dan Nobuo yang ingin membantu pun jadi turun. Namun yang ada di lantai 1 hanya nomor 0 yang sudah dalam keadaan tidak bernafas. Nobuo jelas langsung mencari seseorang berpakaian hitam, tapi ternyata keberadaannya sudah tidak ada. Andri juga menemukan banyak obat di kursi roda nomor 0, hingga Andri yang takut dituduh sebagai tersangka pembunuh nomor 0 akhirnya jadi mengajak Nobuo untuk menyembunyikan nomor 0. Andri pun memulai dengan menyalakan panel listrik untuk membuat bingung Satoshi, dan kemudian Nobuo langsung menyeret nomor 0 ke toilet. Andri lalu ke rooftop untuk membantu mengawasi, hingga ketika melihat Ryoko datang, Andri langsung mengabarkan Nobuo. Nobuo akhirnya memindahkan nomor 0 dari toilet, tapi karena terlalu buru-buru, satu sepatu nomor 0 jadi terlepas di toilet. Satu sepatunya lagi juga ikut lepas pada saat Nobuo membawa nomor 0 dengan kursi, hingga setibanya di lantai 2, Nobuo melihat topi dan masker yang sebelumnya dipakai oleh seseorang berpakaian hitam. Nobuo langsung bersembunyi ketika Kenichi datang, sampai Kenichi kemudian juga melihat topi dan masker itu. Andri pun mengirim pesan menyuruh Nobuo membawa nomor 0 ke lantai 6, hingga Nobuo langsung mengambil topi dan masker itu, lalu lanjut membawa nomor 0 diam-diam. Tapi nomor 0 malah terjatuh dari kursi, sampai suara benturannya didengar oleh Kenichi dan Ryoko. Nobuo akhirnya langsung membawa nomor 0 ke lift, sampai ketika tiba di lantai 6, Nobuo langsung mengganjal lift dengan kursi agar peserta tidak bisa naik. Nobuo lalu menyembunyikan nomor 0, dan Andri juga langsung menyuruh Nobuo membawa nomor 0 ke aula. Nobuo pun turun untuk mengecek keadaan di aula, tapi karena Satoshi datang, Nobuo jadi bersembunyi. Satoshi membuka kunci pintu aula, tapi kemudian langsung pergi untuk mengecek panel listrik yang tiba-tiba sudah menyala. Di kesempatan itu Nobuo langsung kembali ke lantai 6 untuk membawa nomor 0 ke aula, dan karena bolak-balik, Nobuo pun jadi berkeringat. Setibanya di aula, Nobuo langsung meninggalkan bungkusan obat yang dibawa nomor 0, agar nanti para peserta mengira nomor 0 mati karena menenggak obat. Andri yang melihat Mai datang sebagai peserta terakhir jadi mengabarkan Nobuo, tapi ternyata setelah itu Meiko datang. Nobuo yang mendengar kabar itu jelas bingung, karena setaunya peserta yang ikut hanya 12 orang. Andri pun jadi turun untuk memastikan Meiko peserta atau bukan, tapi di pintu utama ternyata ada keberadaan Shinji. Nobuo jadi memainkan mesin minuman, hingga ketika fokus Shinji teralihkan, Andri jadi bisa keluar melalui pintu utama. Andri langsung menemui Meiko dan bertanya siapa Meiko, hingga ketika Meiko mengaku sebagai peserta, Andri pun langsung mempersilakannya masuk. Andri yang menyadari para peserta sudah masuk akhirnya jadi membuang topi dan masker di luar, tapi topi dan masker itu dilihat oleh Mai karena Mai ternyata masih berada di luar. Jadi itulah alasan kenapa hanya Mai saja yang bisa melihat topi dan masker itu, karena Mai adalah orang yang terakhir masuk ke rumah sakit. Jadi intinya Andri dan Nobuo sudah bekerja sama untuk melakukan semua itu, dan Shinji juga tahu alasan Andri tadi berusaha memperlambat acara karena Andri ingin menunggu kedatangan Nobuo. Andri pun akhirnya membenarkan semua yang Shinji jelaskan, dan Andri tidak menyangka ada peserta sepintar Shinji. Andri jadi minta acara mengakhiri hidup dimulai, tapi Kenichi menghentikan. Kenichi mempertanyakan nasibnya nomor 0, tapi para peserta terdiam saat mendengar suara dengkuran nomor 0. Nomor 0 ternyata masih hidup, namun napas dan denyut nadinya sangat lemah. Sebagian peserta minta acara mengakhiri hidup dimulai, tapi sebagian peserta lainnya menolak karena jika mereka melakukannya, mereka sama saja membunuh nomor 0. Sebagian peserta menyarankan agar nomor 0 dikeluarkan, tapi peserta lainnya merasa percuma karena melihat kondisi nomor 0 yang lemah, nomor 0 pasti juga akan mati. Seigo yang kesal jadi ingin mengeluarkan nomor 0 agar mendapatkan pertolongan dari orang-orang, namun sebagian peserta mencegah dan mengajak Seigo mencari cara lain. Mitsu merasa Andri dan Nobuo sudah tahu dari awal bahwa nomor 0 belum mati, tapi Andri menegaskan bahwa saat pertama kali mereka menemukan nomor 0,
nomor 0 memang sudah tidak bernafas. Seigo jadi mencurigai Andri dan Nobuo yang membuat kondisi nomor 0 semakin parah. Tapi Yuki tiba-tiba membantah. Yuki meyakinkan bahwa Andri dan Nobuo memang tidak tahu apa-apa. Hingga Shinji yang bisa langsung menangkap perkataan Yuki, akhirnya jadi minta Yuki untuk menjelaskan semuanya. Yuki pun akhirnya mengaku bahwa seseorang yang membawa nomor 0 ke rumah sakit adalah dirinya. Yuki berniat mengikut sertakan nomor 0 ke dalam acara, namun kursi rodanya tidak bisa masuk lewat meja resepsionis. Yuki yang ingin masuk lewat pintu utama akhirnya jadi menekan saklarnya dengan alat pel, tapi pintu tetap tidak bisa terbuka karena listriknya belum dihidupkan. Akhirnya Yuki harus bersembunyi ketika Andri dan Nobuo turun, dan Yuki membiarkan mereka membawa nomor 0 karena mereka memutuskan membawanya ke aula untuk diikut sertakan ke dalam acara. Yuki sebenarnya merasa bersalah karena ia sudah membawa nomor 0 yang dalam keadaan tidak sadar untuk ikut mati bersamanya. Selama ini nomor 0 sudah sangat menderita, makanya Yuki memutuskan mengajaknya untuk mati bersama. Yuki tidak tahu keputusannya benar atau salah, karena yang Yuki inginkan hanyalah mengakhiri penderitaan nomor 0, karena nomor 0 ini adalah kakaknya. Para peserta yang mendengar itu jadi ingin tahu alasan kakaknya Yuki hanya bisa terbaring seperti sekarang, hingga Yuki akhirnya mengaku bahwa si kakak dulu mengalami kecelakaan. Dulu saat pulang bersama naik sepeda, si kakak memakai syal pemberian pacarnya, dan Yuki yang ingin bercanda jadi menarik-narik syalnya. Yuki menariknya sampai si kakak tidak bisa fokus, hingga sebuah mobil akhirnya menabrak mereka. Yuki benar-benar merasa bersalah, karena peristiwa itu membuat si kakak lumpuh total. Yuki sangat sedih melihat penderitaan si kakak, maka dari itu sekarang Yuki membawa si kakak untuk mengakhiri penderitaannya. Shinji pun merasa Yuki salah membuat keputusan, karena Shinji yakin dalam keadaannya sekarang, si kakak pasti berharap terus hidup untuk melihat orang yang sudah menjaganya. Si kakak pasti ingin terus hidup bersama orang yang sudah menjaganya, hingga Yuki yang mendengar itu jelas tersentuh. Para peserta pun akhirnya menguatkan Yuki, karena kejadian yang menimpa si kakak memang sudah menjadi musibah yang tak bisa dihindari. Shinji juga memiliki penyakit, namun sekarang Shinji yakin hal itu bukanlah kesialan, melainkan suatu ketetapan yang sudah ditakdirkan untuknya. Mai lalu mengungkit Shinji yang sebelumnya sering menggaruk bibir, dan Mai mengakui bahwa penyakitnya juga sama seperti Shinji. Mai sebenarnya hanya memiliki penyakit herpes di bibir, tapi mungkin Mai merasa itu sebagai tanda-tanda gejala HIV, makanya Mai memutuskan mengakhiri hidup. Shinji akhirnya menyimpulkan bahwa mereka sama-sama punya kegelisahan yang dijadikan alasan untuk mengakhiri hidup, tapi Andri membantah hal itu. Andri mengaku ingin mati karena ia menyesal telah dilahirkan, dan Andri yakin para peserta juga punya alasan yang sama seperti dirinya. Para peserta jelas menyangkal karena alasan mereka memilih mati bukan karena menyesal pernah dilahirkan, melainkan hanya karena masalah hidup yang sudah tidak bisa mereka tangani. Andri yang mendengar itu pun terdiam, hingga setelah itu ia langsung menunjukkan luka bakar yang ada di kakinya. Andri menjelaskan saat kecil dirinya pernah menjadi korban kebakaran, dan kebakaran itu terjadi di rumahnya. Adiknya tewas akibat kebakaran itu, dan yang menjadi pelaku pembakaran rumahnya ternyata adalah ibunya sendiri. Itulah alasan yang membuat Andri menyesal pernah dilahirkan, dan sekarang Andri ingin mati sebagai bentuk protes karena pernah dilahirkan. Shinji pun mengerti Andri sangat marah, tapi jika ingin protes, bukannya lebih baik Andri terus hidup agar bisa menyuarakannya? Shinji juga mengaku awalnya memang ingin mati sama seperti Andri, tapi Shinji berubah pikiran setelah bertemu para peserta, terutama kakaknya Yuki. Para peserta tidak mau mengikut sertakan kakaknya Yuki saat mengetahui si kakak masih hidup. Itu artinya mereka semua masih belum siap melihat ada yang mati di antara mereka. Mereka ingin kakaknya Yuki selamat, yang berarti tandanya mereka masih mencintai kehidupan. Mereka harusnya tidak hanya memikirkan kelanjutan hidup kakaknya Yuki, tapi mereka juga harusnya melanjutkan hidup mereka sendiri. Perkataan Shinji itu akhirnya membuat pikiran para peserta mulai terbuka, hingga setelah itu Shinji langsung minta Satoshi untuk menghentikan acara mengakhiri hidup. Satoshi pun akhirnya minta para peserta angkat tangan jika setuju dengan saran Shinji, hingga satu persatu dari mereka akhirnya angkat tangan.
Meiko pun menangis karena ia sadar jika terus hidup, dirinya tidak akan berguna untuk ayahnya. Tapi pada akhirnya Meiko tetap angkat tangan, hingga kemudian Andri pun mengikutinya. Acara mengakhiri hidup bersama pun dibatalkan, hingga setelah itu para peserta akhirnya pulang dengan raut wajah yang berbeda dari sebelumnya. Ketika datang, mereka terlihat tanpa putus asa, tapi kini mereka bisa pulang dengan raut wajah yang ceria. Semangat untuk terus menjalani hidup juga terlihat di wajah mereka, hingga setelah itu mereka pun akhirnya berpisah. Satoshi yang masih berada di dalam merapikan semuanya sendirian, hingga Andri yang juga masih ada di dalam jadi bertanya, sudah berapa kali Satoshi mengadakan acara mengakhiri hidup bersama? Satoshi mengaku sudah 3 kali, tapi semuanya berakhir seperti sekarang. Andri jadi ingin tahu apa yang Satoshi lakukan andai para peserta tadi tidak membatalkan acara, hingga Satoshi mengaku bahwa ia akan ikut mati bersama para peserta. Hanya saja para peserta setuju membatalkan acara, tapi meskipun begitu, Satoshi tetap merasa lega melihat mereka pulang dalam keadaan masih bernyawa. Andri pun jadi akan datang jika Satoshi mengadakan acara mengakhiri hidup bersama lagi, hingga Satoshi juga memastikan akan siap menyambut Andri. Jadi itulah seluruh alur film 12 Suicidal Teens 2019. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.